Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Mekah sebelum penciptaan langit dan bumi, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim melalui sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda pada waktu pembebasan kota Mekah. Kita langsung artinya ya. Artinya, sesungguhnya negeri ini telah diharamkan, disucikan Allah pada hari penciptaan langit dan bumi, dan ia menjadi haram melalui pengharaman Allah sampai hari kiamat kelak. Allah tidak membolehkan peperangan di dalamnya bagi seorang pun sebelumku, dan tidak juga membolehkanku kecuali saat pada siang hari. Negeri ini haram melalui pengharamannya sampai hari kiamat kelak. Tidak boleh ditebang pepohonannya, tidak boleh diburu binatang buruannya, serta tidak boleh diambil barang temuannya kecuali bagi orang yang berkehendak memberitahukannya kepada orang banyak. Tidak boleh juga dicabut rerumputannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibu Abbas mengatakan, ya Rasulullah, kecuali izkar, ilalang, karena dibutuhkan oleh tukang besi dan juga untuk rumah-rumah mereka. Maka beliau pun bersabda, ya kecuali izkar. 36. Jenis tumbuhan yang harum aromanya, ilalang. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Syuraih Al-Adawi, ia pernah mengatakan kepada Amir bin Sa'id yang mengirimkan utusan ke Mekah, izinkanlah aku, wahai Amir, untuk memberitahu kepadamu ucapan Rasulullah SAW pada keesokan harinya setelah hari pembebasan kota Mekah, yang aku dengar langsung dengan kedua telingaku, kupahami hingga lubuk hatiku, dan kusaksikan dengan kedua mataku ketika beliau menyampaikannya. Beliau memanjatkan pujian kepada Allah, lalu beliau bersabda, langsung artinya ya, sesungguhnya Makkah telah diharamkan, disucikan Allah, dan tidak diharamkan oleh manusia, kaum musyrikin. Oleh karena itu tidak dibolehkan bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di sana, dan tidak boleh juga memotong pepohonannya. Jika seseorang membolehkan untuk berperang karena Rasulullah SAW pernah berperang di sana, maka katakanlah, sesungguhnya Allah hanya mengizinkan Rasulnya saja untuk berperang di sana dan tidak memberikan izin kepada kalian. Allah memberikan izin kepadaku hanya sesaat pada siang hari, dan pada hari ini pengharaman kota Mekah kembali lagi sebagaimana kemarin. Maka hendaklah orang yang hadir di sini menyampaikan berita ini kepada orang yang tidak hadir. Maka ditanyakan kepada Abu Syuraih, apakah yang dikatakan Amir kepadamu? Ia menjawab, aku lebih mengetahui hal itu daripada kamu, wahai Abu Syuraih.
Sesungguhnya tanah haram tidak melindungi orang yang durhaka, dan tidak pula orang yang melarikan diri karena membunuh, dan tidak pula karena menimbulkan kerusakan. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Jika yang demikian itu sudah diketahui, maka tidak ada pertentangan antara hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Allah telah mengharamkan Mekah pada hari penciptaan langit dan bumi dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengharamkan menyucikan Mekah. Karena Ibrahim menyampaikan dari Allah ketetapan dan pengharamannya terhadap kota ini, dan Mekah masih ada akan harus terus menjadi negeri haram suci di sisi Allah sebelum Ibrahim alaihissalam membangunnya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah tertulis di sisi Allah sebagai Nabi terakhir, dan bahwa Nabi Adam alaihissalam akan terlempar diturunkan ke tanahnya. Namun demikian Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana wab'as fihim rasulam minhum. Ya Rob kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Maka Allah pun mengabulkan doa Ibrahim tersebut dengan mengutus rasul yang sudah ada dalam pengetahuannya dan menjadi ketentuannya. Firman Allah Ta'ala yang memberitahukan mengenai Ibrahim yang berdoa Rabbana ja'al hada baladan aminan, yang artinya ya Robku jadikanlah negeri yang aman sentosa, artinya aman dari rasa takut, maksudnya penduduknya tidak merasa takut, dan Allah Ta'ala telah memenuhi hal itu baik menurut syariat maupun takdir. Sebagaimana firman-Nya, waman dakhalahu kana aminan, barang siapa yang memasukinya Baitullah maka ia akan aman. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Juga firman-Nya, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedang manusia di sekitarnya merampok. Sedang manusia di sekitarnya merampok. Quran Surat Al-Ankabut 67. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya, dan telah dikemukakan sebelumnya hadis-hadis yang mengharamkan peperangan di sana. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir. Ia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li ahadin ayyahmila bimakkatas silah. Tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk membawa senjata di Mekah. Dalam surat Al-Baqarah ini Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'al hada baladan aminan, yang artinya ya Rabbku jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Doa ini tepat karena doa ini diucapkan sebelum membangun Ka'bah. Dan dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id qala Ibrahimu rabbij'al hada baladan aminan. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Rabbku jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Quran Surat Ibrahim ayat 35. Hal ini pun sesuai, tepat karena wallahu alam kemungkinan doa ini dipanjatkan untuk kedua kalinya setelah pembangunan Baitullah atau Ka'bah, dan didiami oleh para penghuninya serta setelah kelahiran Ishak yang usianya 13 tahun lebih muda daripada Ismail. Oleh karena itu pada akhir doanya Ibrahim alaihissalam mengucapkan, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Robku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa. Quran Surat Ibrahim 39. Sedangkan firman-Nya, warjuk ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa adtarruhu ila adabin nari wa bi'sal masir. Dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat. Ya, itu untuk tafsir
Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman-kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wad dhalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua. Dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.